Baik, di video kali ini yang saya bahas adalah perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Ada dua, pertama dinamika politik, yang kedua perkembangan ekonomi. Pertama, menuju demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Latar belakangnya, pertama konsepsi Presiden tahun 1957. Kemudian kegagalan Dewan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Kemudian situasi politik setelah Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang pertama, Kabinet Juanda diganti Kabinet Kerja pada 10 Juli tahun 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional. Nah, dalam peta kekuatan politik nasional, di sini menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK atau USDEK. Nah, di mana USDEK ini adalah menjadi ideologi atau dasar haluan negara. Nah, ada beberapa singkatan atau kepanjangan dari USDEK ini adalah, pertama U, kepanjangannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua S, Sosialisme Indonesia. D, Demokrasi Terpimpin. Kepanjangan E, Ekonomi Terpimpin. Dan kepanjangan K, Kepribadian Bangsa. Kemudian pembebasan perjuangan Irian Barat. Nah, dalam pembebasan Irian Barat, proses pembebasan Irian Barat melalui 2 jalur, yakni jalur diplomasi atau perundingan dan jalur konfrontasi atau jalur konfrontasi meliputi bidang ekonomi dan bidang politik. Masalah Irian Barat sudah dibicarakan dalam konferensi meja bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 September 1949. Jalur internasional yakni melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui Konferensi Asia Afrika. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke NKRI dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KAA yang berlangsung di Bandung tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955. PPRA merupakan salah satu ketentuan persetujuan 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Walaupun sudah mengikat, PPRA akan tetap secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil PPRA dibawa oleh Duta Besar Ortizans untuk dilaporkan umum PBB sebagai kenangan atas perjuangan merebut Irian Barat. Maka pada tanggal 21 Desember 1995 diresmikan Monumen Mandala Presiden Soeharto, presiden saat itu, di Makassar. Kemudian konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Indonesia atau Malaysia, atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja, adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah.
Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Masuk pada perkembangan ekonomi. Yang pertama, Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional dibentuk tanggal 15 Agustus tahun 1959. Tugas dari Dewan Perancang Nasional ini merancang pembangunan baik jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek. Kemudian, devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang dibentuk tanggal 24 Agustus 1959, di mana dilaksanakan oleh PPOK atau Panitia Penampung Operasi Keuangan. Kemudian penurunan nilai mata uang, di mana yang 500 menjadi 50 rupiah, yang 1000 menjadi 100 rupiah. Kemudian deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963. Prioritas deklarasi ekonomi pertama mendorong usaha swasta, kemudian memperbesar produksi perolehan devisa, kemudian memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Nah, jadi ada beberapa masalah ekonomi yang muncul di tahun 1959 sampai 1965. Nah, masalah ekonomi ini muncul karena akibat dari ketidakstabilan sistem pemerintahan atau akibat dari pergantian kabinet dari tahun ke tahun, dimulai tahun 1950 ke 1959. Nah, ada beberapa akibat itu, maka muncullah masalah ekonomi. Pertama, ekspor dan investasi merosot. Artinya, ekspor dan investasi merosot adalah terjadi kemacetan. Kemudian, menipisnya cadangan devisa. Kemudian, inflasi yang cukup tinggi. Yang dimana akibat dari inflasi yang cukup tinggi ini adalah terjadinya kenaikan harga barang. Nah, jadi itu beberapa masalah ekonomi yang muncul di tahun 1959 sampai 1965. Baik, demikian saja